أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا كان من الهالكين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم لقائه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguhnya di antara tanda keimanan yang ditekankan dalam syariat Islam adalah mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama banyak menulis dalam kitab-kitabnya tentang keutamaan para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul imani hubbul ansar." Di antara tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar. Maksud kaum Ansar di sini adalah para sahabat. Lantas yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus mencintai para sahabat? Bagaimana tidak kita mencintai para sahabat? Sementara mereka lah yang telah berjuang mengemban dakwah Islam. Mereka lah yang rela mengorbankan jiwa raganya, rela mengorbankan harta bendanya, bahkan rela mengorbankan nyawanya demi keberlangsungan dakwah Islam, demi tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia ini. Allah banyak memuji para sahabat dengan pujian yang sangat tinggi dalam ayat Al-Qur'annya. Di antaranya adalah surat At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama dari kaum muhajirin dan kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pula ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Allah menjanjikan para sahabat dengan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Lantas bagaimana dengan kita umat manusia yang hidup setelah zaman para sahabat? Maka Allah mensyariatkan kita mengikuti dengan pengikutan yang baik jalan para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Jika kita mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik, lalu maka kita akan diridhoi oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan jika kita pula ridho kepada Allah, maka kita akan masuk surga. Lalu ketika peristiwa hijrah dari Mekah menuju Madinah, para sahabat muhajirin mereka rela meninggalkan kampung halamannya, rela meninggalkan harta bendanya demi mengikuti Nabi Muhammad SAW hijrah menuju Madinah. Sesuai dengan surat Al-Hasyr 8, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dan bagi para kaum fakir muhajirin yang terusir dari kampung halamannya dan dari harta benda mereka. Tidak ada yang bisa memastikan keikhlasan amal seorang kecuali Allah Jalla Jalaluhu, dan Allah telah memastikan para sahabat muhajirin ketika mereka hijrah. Mereka hijrah untuk mencari keridhaan Allah dan karunia-Nya serta menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan demi menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Lalu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Para sahabat Muhajirin yang disebutkan tadi, mereka ikhlas karena Allah. Lalu jika kita membaca sejarah para sahabat tentang perjuangan mereka, maka kita pasti banyak menemukan kisah-kisah yang menakjubkan dan menarik tentang perjuangan para sahabat. Lihatlah, ketika perang Zatul Riqa, mereka harus berjalan ratusan kilometer demi melawan musuh, demi mengejar musuh, hanya melewati bebatuan dan kerikil dan membuat sepatu-sepatu mereka rusak. Tapi jamaah sekalian, hal tersebut tidak menghentikan perjuangan mereka. Mereka melilitkan kain-kain di kaki mereka dan melanjutkan perjalanan. Lalu ketika perang Badar, mereka tetap berpuasa di bulan Ramadan meskipun saat itu harus dalam keadaan berperang. Lalu ketika perang Mu'tah, mereka harus berjalan dari kota Madinah menuju kota Mu'tah dengan jarak 1100 km dengan menghadapi pasukan Romawi yang kala itu 200.000 tentara, sedangkan kaum muslimin hanya 3.000 tentara saja. Lalu jika kita melihat sholatnya para sahabat, lihatlah sholatnya Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu tatkala beliau ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk berjaga di malam hari karena saat itu dalam keadaan berperang. Lalu ketika beliau melaksanakan sholat, tiba-tiba beliau ditembak oleh anak panah dari kaum musyrikin dan mengenai tubuhnya serta mengalirkan darah. Namun hal tersebut tidak menghentikan sholatnya. Lalu beliau melanjutkan lagi sholatnya. Lalu datang lagi anak panah yang kedua dan ketiga dan mengenai tubuhnya serta terus mengalirkan darah. Namun hal tersebut tidak menghentikan sholatnya. Lalu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu merasa kasihan melihatnya. Ada apa gerangan yang terjadi dengannya? Lalu Abbad bin Bishr mengatakan bahwa tadi dia sedang membaca satu surat Al-Quran dan tidak ingin berhenti sebelum selesai membacanya. Lalu mustahil kita temukan di zaman ini orang yang mampu, orang yang rela menginfakkan seluruh hartanya jalan Allah. Namun lihatlah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mampu melakukan hal demikian, yaitu menginfakkan seluruh hartanya jalan Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, ma abqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, abqaitu lahumullah wa rasuluh, aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Inilah keimanan, perjuangan serta ibadah para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu pada kesempatan yang singkat ini, khotib akan sedikit memfokuskan pada sahabat senior yang paling mulia di antara yang lainnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda tentangnya, khairu hadhil ummah ba'da nabiyhi Abu Bakrin. Sebaik-baik orang dalam umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau masuk Islam, banyak para sahabat yang dijamin masuk surga seperti Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam dan yang lainnya, dan mereka dijamin masuk surga dan mereka masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu jika para sahabat tersebut dijamin masuk surga, maka bagaimana dengan Abu Bakar sendiri yang berjasa atas masuk Islamnya mereka? Maka Rasulullah SAW menjamin Abu Bakar di surga dalam hadisnya, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Lalu salah satu ayat yang turun kepada Abu Bakar As-Siddiq yaitu tatkala terjadi fitnah yang dituduhkan kepada putrinya yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai pezina. Salah satu yang memfitnahnya adalah Mistah, kerabat Abu Bakar sendiri, yang mana selama itu Abu Bakar As-Siddiq lah yang telah memberikan infaknya kepada Mistah untuk makan dan minumnya. Tapi apa balasan Mistah kepada Abu Bakar? Beliau membalas kebaikan Abu Bakar dengan kejahatan, dengan keburukan, yaitu menuduh putrinya sendiri sebagai pezina. Lalu Abu Bakar marah tatkala itu dan mengatakan, aku tidak akan memberi infak lagi kepadanya. Maka Allah Jalla Jalla menegur Abu Bakar As-Siddiq dengan menurunkan ayatnya, yaitu surat An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati, dan janganlah orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, untuk tidak memberi bantuan kepada kaum kerabat, orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaknya mereka memberi kelapangan dan memaafkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku telah memaafkannya. Dari sini telah jelas bahwa Abu Bakar As-Siddiq dimaafkan dosa-dosanya karena memaafkan Mistah. Hendaknya kita sebagai seorang muslim harus mencintai Abu Bakar. Bagaimana tidak kita mencintai Abu Bakar, sementara orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan lelaki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis dari Ammar bin As radhiyallahu anhu tatkala beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ayyun nasi ahabbu ilaik, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Qala Aisyah, maka Rasul menjawab Aisyah. Qultu minar rijal, lalu aku berkata dari kalangan laki-laki. Qala abuha, maka Nabi Muhammad SAW menjawab
ayahnya atau Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'diman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa salawatu wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil liqa'ih amma ba'du. Kelompok sesat Syiah, mereka ingin menjauhkan umat manusia dari para pahlawan umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika kita mengatakan umat manusia, ketika kita mengatakan umat Islam adalah umat yang terbaik, orang-orang Syiah mengatakan bahwa para sahabat atau umat Islam adalah umat yang terburuk. Ketika mengatakan Abu Bakar As-Siddiq berada di surga, orang-orang Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq di neraka jahanam yang paling bawah. Oleh karena itu, di antara doa mereka yang dikenal dengan doa Sunamai Quraisy atau doa-doa berhala Quraisy, yaitu doa yang afdal menurut mereka, yaitu barang siapa yang baca doa ini, maka dia telah ikut berjihad bersama Rasulullah SAW dalam perang Badar, perang Uhud dan perang Hunain, dan dia telah melepas 1 juta anak panah hanya dengan membaca doa ini. Allahumma al'an Sunamai Quraisy wal an atba'ahuma wa muhibbahuma. Ya Allah, laknatlah 2 berhala Quraisy, maksud mereka adalah Abu Bakar dan Umar, dan laknatlah pengikut-pengikutnya dan para orang yang mencintainya. Inilah doa dan kebencian mereka terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Lalu kita telah mengetahui bahwa Abu Bakar mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW sebagai As-Siddiq, yaitu orang yang selalu membenarkan perkataan, perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, meskipun hal tersebut di luar nalar manusia, yaitu seperti ketika peristiwa Isra Mi'raj. Namun orang-orang Syiah mengatakan As-Siddiq artinya orang yang selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW sebagai penyihir. Lalu kita telah mengetahui bahwa Abu Bakar banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah. Namun orang-orang Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar saat itu sedang masuk dalam politik, sehingga dia harus banyak menginfakkan hartanya. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, dialah yang akan menjadi pemimpin setelahnya. Inilah tuduhan dusta yang dilancarkan oleh orang Syiah yang ingin menghancurkan Islam. Mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam, ketika orang-orang kafir tidak bisa menghancurkan Islam secara langsung. Namun sejatinya orang-orang Syiah ingin menghancurkan Islam dari dalam. Maka kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu agar terhindar dari akidah yang rusak, dan kita berdoa agar keluarga kita, kerabat-kerabat kita, serta keturunan-keturunan kita serta semua kaum muslimin agar terhindar dari akidah yang rusak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna al-qaumil kafirin. Allahumma radu 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immah al-mahdiyyin Abi Bakr As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Utsman Dzin Nurain wa Abil Hasanin Ali. Allahumma radu 'anis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa anna ma'hum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma al'an syiah rafidah wal an syiah qadariyah wal an syiah murji'ah wal an syiah haruriyah wal an syiah jahmiyah wal an syiah jabariyah wal an atba'ahum wa muhibbahum. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali alladhi yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.